Hai, welcome back to the channel. Kali ini kita bakal ngejurnal bareng sambil bertukar pikir. Jadi nanti bakal aku taruh di bertukar pikir ya. Ya udah lama kan kita nggak bertukar pikir. I miss you guys. Kalian pernah gak sih merasa bahwa kalian tuh udah ngelakuin dosa ya kan? Kalian tahu nih, Allah larang dosa itu, tapi nggak bisa dihentikan. Maksudnya tuh susah banget buat berhenti ngelakuinnya gitu. Nah terus dosa itu ngebikin kamu takut buat dekat sama Allah. Bukan takut juga sih, gimana ya, segan gitu loh, ngerasa nggak pantas. Akhirnya kamu memilih untuk pura-pura seolah-olah semuanya baik-baik aja. Beberapa hari ini aku tuh gimana ya, ngerasa jauh banget dari Allah. Pas lagi sholat misalnya, pas lagi doa habis sholat misalnya, aku tuh takut untuk minta ini itu sama Allah. Takut untuk ngerengek ini itu sama Allah. Karena aku tahu bahwa aku masih penuh dengan dosa. Aku masih ngelakuin dosa-dosa yang Allah larang gitu. Ya come on, nobody's perfect, right? Semua kita pasti pernah punya salah. Semua kita pasti punya dosa masing-masing. Dan nggak usah aku bilang di sini ya, karena Allah pun merintahin kita buat menutupi aib kita gitu kan. Ya intinya aku makhluk berdosa deh. Nah, hingga akhirnya itu membuat aku merasa nggak pantas untuk berdoa sama Allah. Merasa nggak pantas untuk minta apa-apa sama Allah. Jadi pas doa habis sholat itu aku tetap doa. Doanya itu bahasa Arab gitu kan. Ya doa yang standar lah. Doa sapu jagat. Itu nggak lupa tuh. Nah doa keselamatan dan lain-lain. Tapi nggak ada berbekas, nggak ada kerasa gitu. Biasanya kalau aku lagi pengen banget, maksudnya tuh lagi nyaman banget untuk dekat sama Allah, aku bakal doa dalam bahasa Indonesia gitu. Dan ya gimana ya, feelnya itu beda karena kita paham dan tahu apa yang kita minta gitu. Nah tapi akhir-akhir ini aku tuh takut banget untuk doa. Ya karena itu tadi, karena aku tahu bahwa aku masih ngelakuin dosa, masih ngelakuin apa yang Allah larang gitu. Nah terus ya pindah topik dulu bentar ya, nanti nyambung lagi ke sini. Aku punya teman, nggak terlalu dekat juga sih. Dia bikin salah lah sama aku. Pokoknya dia ngelakuin sesuatu hal yang mengecewakan aku gitu kan. Aku tahu kalau dia itu sebenarnya sadar bahwa dia salah gitu. Cuman akhir-akhir ini dia memilih untuk pura-pura semuanya nggak terjadi gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ini tuh sebenarnya kayak refleksi diri yang aku pikirin di malam tahun baru. Jadi kayak mengenang-enang kira-kira apa sih pelajaran tahun 2021 yang aku dapat. Temanku ini dia ya pokoknya pelan-pelan mulai menjauh dan ya gitu, nggak kayak dulu gitu kan. Aku tahu kalau dia melakukan itu tuh karena dia merasa bersalah karena udah nyakitin aku gitu, karena udah buat salah. But you know what? Rasanya itu jauh lebih sakit ketika dia ngelakuin hal yang kayak gini gitu. Maksudnya apa susahnya sih terus terang aja gitu. Ya yang penting tuh ada komunikasinya gitu. Seenggaknya dia jelasin deh kenapa dia ngelakuin kesalahan itu. Mungkin emang karena salah aku atau gimana gitu. Jadi walaupun nyakitin, dengerin penjelasannya itu pasti. Tapi menurutku kalau dia ngelakuin itu, kalau dia ngejelasin aja terus terang gitu kan, itu bakal lebih mengurangi rasa kecewa aku gitu. Bakal lebih membuat aku respect sama dia gitu loh. Nah terus hujan ya, gak apa-apa lah ya, lanjutin aja, aku lagi pengen ngobrol soalnya. Nah terus ayo kita kembali ke
Yang awal aku ceritain tadi, pas Allah aku memilih untuk gimana ya, pura-pura semua baik-baik saja di depan Allah gitu, nggak mau minta apa-apa sama Allah karena tahu kalau aku merasa banyak dosanya. Terus aku bisa kepikir aja gitu, terhubung aja dia langsung sama kisah temanku ini. Apa bedanya kan sama kasus aku sama Allah ini gitu. Iya, aku menghindari Allah itu karena merasa bersalah, karena rasa guilty, sebab aku masih belum bisa menghindari dosa-dosa yang dilarang itu gitu kan, masih merasa banyak dosa. Tapi bukankah Allah itu tempat kita kembali seharusnya, ya kan? Tempat kita mengadu gitu. Atau kita memang manusia itu tempatnya salah gitu loh. Hujannya makin lebat, gimana dong? Lanjutin aja ya. Ini lagi asik nih topiknya. Ya, terus ya udah. Akhirnya aku memilih untuk aku beranikan diri untuk curhat lagi sama Allah, untuk mengakui, ya Allah, aku memang banyak dosanya dan aku memang belum bisa meninggalkan dosa ini gitu misalnya ya. Nah, tapi aku masih pengen dekat sama engkau gitu. Aku tahu aku berlumuran kotoran, tapi bolehkah aku tetap di dekatmu yang maha bersih gitu kan. Terus pas aku udah ngelakuin itu, rasanya itu lega banget daripada sebelum-sebelumnya ya. Aku doa sekedar doa dan sesegera mungkin menyelesaikannya gitu, biar rasa bersalahku ini nggak makin menggerogoti gitu loh. Ada yang relate nggak sih sama ceritaku ini? Nah, terus pas waktu itu aku ya udah, aku coba aja akuin gitu kan, aku emang banyak dosa ya Allah, aku belum bisa menghindari ini menghindari itu, aku masih ngelakuin ini masih ngelakuin itu, tapi aku pengen dekat sama engkau, aku pengen curhat sama engkau. Nah, terus rasanya itu nyaman banget gitu kan. Mungkin ya emang itulah yang Allah rasain ya sama hamba-hambanya gitu, kayak yang aku rasa sama temanku tadi. Nah, itu sih kemarin yang aku pikir pas ya sekedar refleksi malam tahun baru. Allah itu maha pengasih, nggak ada lagi yang di atas itu, maha penyayang. Dan manusia emang diciptakan tempatnya salah. Kalau kita nunggu untuk kita bersih dulu, kita nunggu suci dulu, baru kita mau berdoa sama Allah, baru kita mau dekat sama Allah, ya kapan waktunya? Sepede apa sih kita kalau kita tuh bebas dari dosa gitu loh. Nah, jadi menurutku, walaupun kita masih ngelakuin banyak dosa, bukan berarti kita nggak pantas untuk berdoa sama Allah. Karena sesalah-salahnya kita, Allah kayaknya bukan kayaknya sih, emang udah pasti, Allah masih akan tetap menerima kita untuk kembali, walaupun kita masih ngelakuin dosa yang Allah larang. Kayaknya itu aja ya, ini bentar lagi selesai. Hujannya juga udah reda tuh. Kita kasih kata-kata apa ya? Oh ya, ini tuh sebenarnya yang kemarin refleksi diri yang aku lakuin. Ini tuh malam tahun baru aku bikin. Thank you Allah. Tapi aku nggak ngerekam karena aku pengen nikmatin sendiri. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Semoga 2022 memberikan ilmu yang lebih banyak lagi, menjadikan kita lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi. Pokoknya mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, walaupun kita tahu bahwa kita bakal lagi dan lagi ngelakuin kesalahan. Mungkin kesalahan yang sama atau mungkin kesalahan yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Bikin salah terus tobat, bikin salah terus tobat, nggak apa-apa, daripada bikin salah terus pura-pura nggak terjadi apa-apa, makin menjauh, pelan-pelan makin jauh, dan akhirnya pintu hati ditutup sama Allah, kan ngeri juga. Udah, gitu aja. Itu menurutku ya. Ini kan tempat kita bertukar pikir, jadi kalau ada pendapat yang berbeda sama aku, nggak apa-apa, silahkan di share aja di komentar biar kita bisa, atau kamu mungkin punya cerita berbeda tentang topik ini, boleh di share, siapa tahu menginspirasi orang lain yang membaca, atau seenggaknya membuat kamu lega gitu, bisa
berbagi cerita di sini. Ya, intinya ini tempat kebebasan. Silahkan berpendapat sesuai yang kamu yakini. Sebenarnya udah banyak aku bikin jurnal, cuman banyak juga yang gak aku rekam. Ini pertama kalinya aku ngejurnal sambil ngobrol kayak gini. Maksudnya yang emang ya udah ngalir aja kayak gini. Kalau kalian suka, insya Allah mungkin aku bakal bikin lagi selanjutnya. Kalau aku sih menikmati kayak gini ya. Daripada bertukar pikir biasa kayak aku ngomong depan kamera itu tuh agak susah bikin settingnya. Lightingnya pakai cadar. Aduh. Pakai cadar itu ternyata kalau kita belum terbiasa sesak nafas loh guys. Apalagi pas ngomong, mungkin karena aku ngomongnya itu sendiri gitu ya, jadi nggak ada jedanya. Kalau kita berdua atau ngobrol kan kita gantian ngomongnya tuh, bisa ada waktu untuk hirup nafas dan segala macam. Tapi kalau sendiri kan kayak monolog gini kan ngomong terus, jadi kayak terasa sesak nafasnya. Nah kalau gini kan nggak perlu pakai cadar, kalian tinggal fokus ngeliat aku ngejurnal sambil dengerin ocehan-ocehanku ini. Ini udah selesai kok, bentar lagi. Aku tuh paling suka suara ASMR dari stationery. Pokoknya yang berhubungan sama buku, sama stempel, sama robekan-robekan, gunting, washi tape. Pokoknya suara orang ngejurnal ini bikin aku ngantuk dan relax. Tinggal di stempel. Oh ya guys, kalau kalian pengen lihat konten aku yang khusus ngejurnal ya, itu tuh di TikTok. Karena di TikTok aku pengen fokusnya ke seni jurnal sama Molly. Jadi ayam-ayamku juga ada di TikTok. Kalau di Instagram jarang sih. Di Instagram itu keseharian. Pokoknya itu kayak diary aja. Kalau di YouTube, nah itu lebih kompleks lagi ya. Tapi utamanya kalau di YouTube itu ngaji sih. Konten tentang tajwid dan pemikiran. Ya silahkan dilihat deh kalau emang tertarik. Dah, ya udah selesai. Suka nggak? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.